Halo guys, welcome back with me. Di mana lagi kalau bukan di ibadah khusus para pelajar Radiance. Siapa di sini yang baru pertama kali ikut ibadah kita? Welcome ya guys. Kalian bisa ikut ibadah onsite juga yang akan diadakan setiap hari Minggu di Pasir Koja 58, Bandung Utara dan Kopo. Nah, ada kabar gembira nih buat kita semua. Kita juga akan ngadain lagi student camp secara onsite. Untuk info detailnya, kalian bisa lihat yang satu ini nih. Jangan sampai kelewatan keseruannya ya guys. Cus, registrasi sekarang. Nah, sekarang kita memberikan persembahan untuk Tuhan. Kalian bisa memberikan persembahan melalui nomor rekening yang ada di layar atau kalian bisa langsung scan QR code yang ada. Selamat memberi. Oke deh, kalau gitu langsung aja kita mulai ibadahnya. Enjoy the service guys. Sama-sama kita naikkan nyanyian bagi Tuhan. Batu karang yang teguh, nah benteng dan perisaiku, yang menang kalahkan mau, penyelamat yang bangkit dan hidup. Haleluya, haleluya, Engkau mulia. Haleluya, haleluya, dahsyat berkuasa. Yesus batu penjuru, darimulah keselamatanku, yang menang kalahkan mau, penyelamat yang bangkit dan hidup. Haleluya, haleluya, Engkau mulia. Haleluya, dahsyat, dahsyat berkuasa. Here we go. Bersorak nyatakan, Yesus Kaulah Tuhan, Kau Raja pemenang. Bersorak masukkan, Yesus Kaulah Tuhan, Juru Selamat dunia. Yeah. Yesus, Yesus, come. Sama-sama kita katakan, agung dan perkasa, megah dan berjaya. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, tempat perlindungan, gunung pertahanan. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, agung dan
perkasa, megah dan percaya. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, tempat perlindungan, guru pertahanan. Katakan Yesus, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Sorak nyatakan, Yesus Kaulah Tuhan, Kau Raja pemenang. Sorak nyatakan, Yesus Kaulah Tuhan, Juru Selamat dunia. Agung dan perkasa, megah dan percaya. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, tempat perlindungan, guru pertahanan. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Haleluya. Hello students, welcome back to Radiant Student Online Service. Ibadah online untuk pelajar SMP dan SMA. Gimana kabar teman-teman semua? Siapa di sini yang sedang menunggu pembagian rapot? Atau mungkin kalian udah mulai libur? Teman-teman, apapun hasilnya, mari kita serahkan kepada Tuhan. Let's pray. Tuhan Yesus, kami percaya semua yang kami kerjakan, semua hasil usaha kami akan Tuhan berkati ketika kami melakukannya untuk Tuhan. Kami berdoa biar dalam waktu-waktu ini kami bisa memanfaatkan waktu kami dengan maksimal dan juga menjalani semua proses yang ada dengan penuh kasih kepada Tuhan. Bicara pada kami Roh Kudus sehingga apa yang kami dengarkan bisa membawa kami semakin mengenal Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Nah teman-teman semua pasti pernah atau tahu yang namanya olahraga basket ya. Olahraga basket ini pasti terdiri atas 5 orang. Dan bukan permainan yang bisa dimainkan sendirian. Tahun 2001-2022 ada satu tim basket yang sangat menonjol namanya LA Lakers atau Los Angeles Lakers. Di sini ada beberapa pemain yang dibilang dia adalah duo yang keren banget. Namanya adalah Shaquille O'Neal dan Kobe Bryant. Duo ini adalah dua orang yang berhasil membawa LA Lakers untuk menang sebanyak 58 kali. Can you imagine guys, menang 58 kali, banyak banget. Tapi tahun 2007-2008 ada klub lain yang menang dan bukan klub LA Lakers lagi. Namanya klub Boston Celtics. Pemainnya adalah Paul Pierce, Ray Allen, dan Kevin Garnett. Ini adalah 3 di antara para pemainnya. Mereka berhasil mengalahkan Kobe Bryant di final NBA Championship. Dan itu menjadi kemenangan perdana mereka di NBA Championship. Di sini kita lihat bahwa yang namanya kerja sama tim itu tidak mudah. Walaupun yang namanya LA Lakers udah pernah menang berkali-kali, tapi ada kalanya mereka kalah. Di tahun 2007-2008 ini, Shaquille O'Neal sudah tidak lagi tergabung dalam tim LA Lakers. Sehingga semua beban dibebankan kepada Kobe Bryant. Sehingga mungkin dia kelelahan atau mungkin beban yang terlalu berat. Karena dalam sebuah tim beban itu harus dibagi bersama-sama. Teman-teman tergabung dalam sebuah tim seperti tim basket, tim sepak bola, tim mungkin band musik, membutuhkan koordinasi yang serius. Bekerja sama dengan orang lain memiliki banyak keuntungan. Tetapi terkadang kelihatannya lebih banyak masalah yang terjadi daripada keuntungan yang didapatkan. Kalau kamu memilih untuk kerja sendiri atau kerja sama? Beberapa dari kita mungkin berpendapat bahwa bekerja sendiri lebih damai daripada kerja sama. Mending saya kerjain sendiri aja kak. Lebih tenang, lebih mudah, lebih damai. Ketika kita kerja sendiri, kita bisa menentukan waktu sendiri. Betul ya teman-teman, gak perlu janjian, gak perlu koordinasi waktu. Kamu bisanya kapan, hari apa, jam berapa. Dan kita bisa bertanggung jawab atas pekerjaan kita sendiri. Gimana kita. Dan mendapat hasil untuk kita sendiri.
Nilainya full untuk kita sendiri, nggak usah dibagi-bagi menjadi nilai kelompok. Ditambah lagi, kalau kerja dalam tim artinya kita akan menerima konsekuensi yang ditanggung bersama kalau ada yang nggak mengerjakan bagiannya. Kalau ada yang nggak komunikasi dengan baik, nggak tahu beritanya, nggak ngumpulin bagiannya, atau ada yang tiba-tiba menghilang. Maka seluruh anggota tim akan mendapat konsekuensinya. Kalau nilainya bagus, bagus bersama. Kalau ada konsekuensi ditanggung bersama-sama juga. Nah, bagian yang paling sulit dari grup project atau kerja bersama-sama dalam grup adalah komunikasi dan menentukan standar dari project tersebut. Mau kayak gimana? Mungkin si A bilang, yang ini bilang, udahlah santai aja. Yang penting nilainya pas. Tetapi ada juga yang mungkin dia ambis. Wah, gak bisa, kita harus dapat nilai yang terbaik. Harus begini, harus begitu. Teman-teman, seluruh proses dari grup project itu bisa kacau balau kalau misalnya dari awal tidak ada kejelasan tentang siapa yang mengerjakan apa. Nggak ada pembagian tugas yang jelas, kapan waktu untuk pertemuan, untuk ngumpulin bagian-bagiannya, dan bagaimana untuk mengerjakan tugasnya dengan benar. Bisa-bisa nanti ada yang komplain, loh kok si ini ngerjainnya kayak gini, kok si itu kayak gitu. Ada yang bilang, wah kerjaan gue lebih banyak daripada dia, nggak adil dong. Atau ada yang bilang, kok saya nggak dikasih tugas yang sama yang lain. Teman-teman, terkadang komunikasi kita dengan orang lain nggak berjalan sesuai dengan rencana kita. Misalnya kita lagi pengen ngomong apa, kita pengen menyampaikan apa kepada teman grup di tim kerjasama kita, tapi kita salah ketik. Kita salah ketik di HP, ada autocorrect dan akhirnya jadi salah arti. Waduh, artinya jadi jauh berbeda, bisa-bisa ada salah paham. Atau kita salah kirim emoji saat teman kita lagi kayak curhat, aduh gue lagi susah begini. Kita salah pencet malah ngirim emoji tertawa, waduh. Atau harusnya kasih jempol begini malah jempolnya terbalik, wah itu bisa berbahaya banget ya. Miskomunikasi memang gak enak dan rasanya awkward, tapi kadang-kadang itu terjadi. Teman-teman, Tuhan Yesus sangat tahu kalau kerjasama itu sulit. Tetapi setiap kita perlu berjalan bersama. Wah, tahu dari mana? Kita lihat sama-sama di Lukas 10 ayat 1 sampai 3. Setelah itu Tuhan menunjuk 70 murid yang lain, lalu mengutus mereka berdua-dua mendahuluinya ke setiap kota dan tempat yang hendak dikunjunginya. Katanya kepada mereka, tuaian memang banyak tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuan yang punya tuaian supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Pergilah, sesungguhnya aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Tuhan Yesus mengirim para murid berdua-dua, bukan sendiri-sendiri. Tuhan Yesus mengirim mereka berdua-berdua untuk eksplor tempat-tempat baru dan memberitakan Injil. Menceritakan tentang Tuhan Yesus, menceritakan tentang keajaiban dan kebaikan Tuhan yang mampu membawa pemulihan. Yesus mengirim 70 orang dan bilang kalau tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Dengan kata lain, tugas kita itu sangat besar, gak bisa dilakukan sendiri. Bahkan 12 murid Yesus pun gak mampu melakukannya sendiri. Tugas ini tidak bisa kita kerjakan sendiri, kita butuh bantuan orang lain. Sebagai anak Tuhan, kita tahu kalau kita punya misi, yaitu untuk menceritakan tentang Tuhan kita. Kita pikir, bisalah sendiri, ini adalah tugas saya pribadi. Kemanapun saya pergi, saya harus menceritakan tentang Tuhan. Betul, tetapi sebetulnya kita tidak akan bisa menyelesaikan misi ini sendirian. Kita butuh orang lain. Ada kalanya kita lagi down, ada kalanya kita lagi tidak bisa menceritakan tentang kebaikan Tuhan. Karena kondisi kita sedang tidak baik. Di saat itulah kita perlu tim, kita perlu support system. Ada orang-orang yang mendukung kita untuk bisa melakukan hal yang menjadi misi kita. Teman-teman, ada yang bilang bahwa orang muda remaja bisa ngapain sih? Ada satu kisah, satu cerita, ada satu pertanian yang namanya adalah Kaima Farm. Kaima Farm ini adalah organisasi non-profit yang punya tujuan untuk membantu generasi muda yang punya passion di area pertanian. Dan sambil menyediakan sumber makanan yang sehat bagi komunitas secara gratis. Di program ini para remaja, ini remaja loh ya teman-teman, anak muda remaja bukan orang ahli. Para remaja akan belajar bagaimana cara bercocok tanam, memelihara tanaman itu sampai akhirnya mereka bisa memanen hasil bumi tersebut. Di samping itu para remaja juga belajar untuk bekerja sama dalam komunitas.
Dan mereka memberikan hasil panen mereka untuk orang-orang yang membutuhkan. Mungkin orang berpikir, apa mungkin anak-anak remaja bisa bercocok tanam? Emangnya mereka petani? Ternyata jika ada bantuan dari para ahli dan ada tim yang kuat untuk bekerja bersama, mereka bisa memberkati komunitas sekitar mereka dan bahkan memberkati dunia. Karena Kaima Farm ini ada di beberapa area di bagian dunia. Tuayan memang banyak tetapi pekerja sedikit. Ini yang Tuhan katakan. Karena itu kita perlu kerjakan bersama-sama. Kalau satu orang remaja aja nggak mungkin mereka bisa bercocok tanam. Tapi kalau bersama-sama ada yang mengajari dan mereka juga bekerja sama dalam komunitas, maka hasilnya bisa dinikmati oleh banyak orang. Tuhan Yesus mengirim semua muridnya untuk bekerja sama dan menceritakan tentang kebaikan Tuhan. Dalam ayat Kisah Rasul 1 ayat 8 dikatakan bahwa bukan hanya 1-2 orang, tetapi ayat ini adalah untuk kita semua, untuk kalian semua yang sudah mengenal Kristus. Tetapi kamu akan menerima kuasa bila mana Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksi-saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan sampai ke ujung bumi. Roh Kudus dicurahkan untuk semua kita. Gak ada terkecuali, kecuali kalau kamu pernah nakal. Wah, kalau kamu bolos ke gereja atau kamu lupa berdoa maka Roh Kudus gak akan mau. Teman-teman, Roh Kudus dicurahkan untuk semua kita. Tidak terkecuali, bukan hanya untuk satu orang saja. Kita semua disertai oleh Roh Kudus untuk sama-sama memberitakan Injil. Rencana Tuhan bukan supaya mereka berjalan sendiri. That's why Tuhan mengirim para muridnya berdua-berdua. Karena tidak ada Superman dalam Tuhan. Dalam Tuhan yang paling penting adalah kesatuan hati antara saudara seiman. Ada berkat Tuhan yang tercurah di tengah-tengah kesatuan hati. Terkadang kita tenggelam dalam rasa takut waktu kita menjalani hari-hari kita, dalam menjalani misi kita. Kita pikir, aduh mana bisa saya, mana mungkin saya menjadi saksi Kristus. Kita khawatir, bagaimana kalau kita gak cukup baik, kita gak cukup pinter, kita gak siap. Kita punya yang namanya self-doubt atau keraguan akan diri kita sendiri. Kita membiarkan self-doubt menahan langkah kaki kita. Dan kekecewaan dari masa lalu menghambat kita untuk mengambil keputusan. Tuhan Yesus gak pernah menunggu sampai kita kudus. Tuhan Yesus gak pernah menunggu sampai kita kuat atau sampai kita merasa mampu menjalani rencana Tuhan. Sekalipun kita lagi dalam kondisi terburuk, on our worst time, Yesus tetap menginginkan kita. Bahkan ketika para murid merasa gak siap dan gak layak, Yesus tetap mengirim mereka pergi berdua-dua. Kita tidak akan pernah layak dan kita gak akan pernah mampu untuk menjalani rencana Tuhan sendirian. Kita gak punya cukup kekuatan, gak punya cukup kemampuan atau cukup kuasa untuk melakukannya sendiri. Tetapi memang kita tidak pernah diciptakan untuk berjalan sendirian. Untuk menjalani visi Tuhan, kita perlu Roh Kudus dan kita memerlukan sesama kita. Tadi kita udah baca, Yesus mengirim muridnya berdua-dua. Itu bukan rumus matematika yang paten ya guys. Wah, harus berdua nih. Teman-teman, tugas kita untuk menceritakan tentang kebaikan Tuhan tidak berakhir di cerita Alkitab ini. Bagaimana cara kita buat ikut serta dalam memberitakan kebaikan Tuhan? Ada 3 cara. Yang pertama, accept the invite. Tuhan Yesus mengundang semua kita untuk menjadi penyampai misi, untuk menjadi pemberita Injil. So jangan tunggu sampai kamu merasa mampu, sampai kamu merasa siap atau merasa wah saya udah baik nih, udah kudus. Karena gak akan ada yang pernah cukup baik atau cukup kudus. Terima undangan dari Tuhan untuk menjadi murid Tuhan pada saat ini juga. Kalau kamu belum pernah untuk menerima Tuhan Yesus, ini adalah waktunya untuk kamu mengatakan, mengambil keputusan untuk menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu secara pribadi. Yang kedua, start small. Kalau di firman Tuhan dikatakan bahwa jadilah saksiku sampai ke ujung bumi. Waduh, ujung bumi itu di mana? Ujungnya kan kita nggak tahu, terdengar seperti sangat jauh dan sulit. Tetapi Tuhan mengajak kita, para pelajar, untuk jadi berkat mulai dari lingkungan yang terdekat, yaitu sekolah yang pastinya, keluarga, dan pertemanan kita. Siapa teman-teman terdekatmu, anggota keluargamu? Coba pikirkan, kira-kira siapa yang bisa kamu berkati dalam minggu ini? Berkati gimana Kak?
Berkati itu ada banyak jenisnya. Mungkin kamu bisa kirim WhatsApp atau bisa kirim chat, bisa kirim DM dan mengatakan bahwa you did a good job, you are awesome, atau kamu udah keren banget nih, nilai kamu bagus dan lain-lain. Ada kata-kata yang support mereka. Yang ketiga, partner up. Jangan sendirian, cari teman untuk berdoa bareng, cari partner untuk berdoa bertiga, berempat, atau cari siapa teman kamu yang bisa jadi support system, yang akan mendukung kamu, akan mendorong kamu untuk terus maju. Kamu bisa dapatkan teman-teman yang sama-sama pengen maju, sama-sama pengen kenal Tuhan di dalam cell group. Ada student cell yang bisa kamu ikuti dan kamu bisa lihat jadwalnya, cocokin dengan jadwal kamu, dengan jadwal les kamu, make time, sediakan waktu untuk join dalam komunitas yang sehat. Kita semua punya bagian dalam misi yang Yesus berikan. Tetapi bagi Yesus yang paling penting adalah kita menyadari bahwa kita bagian dari misi besar bersama ini. Misi ini tidak bergantung pada satu orang saja. Jangan pernah pikir, apalah artinya saya. Kalau saya nggak ada pun nggak ada yang peduli. Teman-teman, kita punya bagian dan ini adalah satu misi yang besar sehingga setiap orang punya bagiannya masing-masing. Pertanyaan yang perlu kita tanyakan kepada diri kita sendiri adalah, what can we do together? Apa yang bisa kita lakukan bersama-sama? Remember, Jesus' mission requires all of us. Misi Tuhan membutuhkan kita semua, gak cuma satu orang, gak cuma dua orang, tapi kita semua. That's why Jesus sends us out together. Itu sebabnya Yesus mengirim murid-muridnya berdua-berdua. Dia mau para muridnya gak cuma sendirian aja. Dan kita bisa bergerak bersama-sama dalam komunitas yang sehat. Dalam cell group yang membuat kita semakin mengenal Tuhan dan semakin mengenal diri kita di dalam Tuhan. Saya ada 2 tantangan buat kalian semua. Teman-teman, kalau hari ini kalian belum pernah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ini waktunya untuk kamu menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhanmu. Karena Tuhan Yesus akan menerima kamu apa adanya, bahkan dalam kondisi terburukmu sekalipun. Dikatakan bahwa Tuhan menerima kamu bahkan ketika kamu masih berdosa. Tuhan gak tunggu kamu suci, bahkan justru waktu kamu datang apa adanya, itulah kesempatan untuk kamu menerima penyucian dan juga pengampunan dosa dari Tuhan. Saya mau tantang kalian, kalau hari ini kamu merasa bahwa saya terlalu kotor untuk datang kepada Tuhan, justru inilah waktunya untuk kamu datang kepada Tuhan. Kalau kamu orangnya, kamu mau menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, mari kita berdoa, kamu bisa ikuti doa saya. Tuhan Yesus, saya serahkan hidup saya mengaku saya orang berdosa, saya membutuhkan pengampunan dari Tuhan, karena saya tidak mampu untuk berjalan sendirian. Ampuni dosaku, sucikan hidupku. Jadilah Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupku. Di dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa. Tantangan yang kedua, kalau selama ini kalian ikut ibadah, selama ini kalian ikut ibadah online, ibadah onsite, dimanapun kau berada, tapi kamu belum tergabung, belum tertanam dalam sebuah komunitas Kristen yang sehat. Saya mau tantang kalian, apakah kamu mau untuk tertanam dalam sebuah komunitas yang sehat? Tidak ada komunitas yang sempurna, tidak ada gereja yang sempurna, tidak ada cell group yang sempurna. Tapi justru disitulah kita akan belajar mengenal siapa Tuhan kita yang akan menyempurnakan kita. Kalau kamu mau untuk melangkah dan mulai tertanam dalam komunitas, dalam cell group dimanapun kau berada, saya mau ajak kalian berdoa. Mari kita minta keberanian dari Roh Kudus untuk kita melangkah masuk dalam hal yang baru. Tuhan Yesus, saat ini kami memutuskan untuk melangkah, untuk move forward, untuk meninggalkan kekecewaan masa lalu dan masuk dalam rancangan masa depan yang indah bersama dengan Tuhan. Saya mau untuk masuk dalam komunitas yang sehat, bertumbuh dan juga mengenal siapa Tuhan, apa rencana Tuhan dalam hidupku dan juga siapa diriku di dalam Tuhan. Saya siap untuk dibentuk, ditempa dalam komunitas yang sehat.
Berikan kami kekuatan Roh Kudus agar kami bisa melangkah semakin hari semakin dewasa dan semakin serupa dengan Kristus. Dan saat ini jemaat Allah, mari kita akhiri ibadah kita. Angkatlah tanganmu dan terimalah berkat Allah dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Biar berkat Allah yang menjadikan engkau kuat, menjadikan engkau mampu melangkah dalam segala situasi yang ada. Biar tangan Tuhan yang senantiasa menopangmu ketika engkau merasa lelah. Dan Tuhan yang senantiasa memberikan engkau kekuatan yang baru. Terimalah kekuatan dari Tuhan, terimalah urapan daripada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Amin. Teman-teman, kalian bisa scan QR code di bawah ini untuk join dalam komunitas sel yang ada di dalam gereja ini. Ada teman-teman yang siap untuk menerima kalian dalam komunitas sel yang ada. So happy weekend, God bless you.